Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai jihad, radikalisme umat beragama, dan juga Muslim moderat. Mata kuliah umum pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Rizal Ramadan, kelas C5. Pokok materi yang akan dibahas antara lain: 1. Pengertian jihad dan radikalisme. 2. Landasan dan macam-macam jihad. 3. Latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme. 4. Upaya menanggulangi radikalisme. Dan 5. Muslim moderat. Pokok bahasan pertama adalah pengertian jihad dan radikalisme. Jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim atau sekelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam, dan perjuangan-perjuangannya lebih luas, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, kewajiban, lapangan pekerjaan, dan lain-lain, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sedangkan pengertian radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme bukan ciri agama Islam, karena Islam dalam menyiarkan agama selalu menggunakan cara yang bijak dan tutur kata yang santun, serta menggunakan cara debat yang dilandasi dengan saling menghormati. Pokok bahasan yang kedua adalah landasan dan macam-macam jihad. Landasan jihad dalam Islam terdapat dalam kitab suci Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Hukum jihad adalah fardu kifayah jika telah dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan. Jihad juga dapat berhukum fardu ain jika pemimpin umat Islam telah memaklumkan mobilisasi umum bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan jihad dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Sedangkan macam-macam jihad terbagi menjadi dua, yaitu jihad universal dan jihad kontekstual. Jihad universal adalah orang yang berhijrah setelah dirinya menderita cobaan. Sedangkan jihad kontekstual terbagi menjadi tiga, yaitu berjuang melawan musuh yang tampak, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Pokok bahasan yang ketiga, latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme. Radikalisme dapat dilatar belakangi setidaknya oleh dua macam faktor, yaitu yang bersifat umum dan khusus. Sedangkan bentuk radikal umat beragama antara lain: 1. Teror, 2. Bom bunuh diri, 3. Saling menyerang, 4. Aksi kekerasan, 5. Intimidasi, 6. Perlawanan terhadap pemerintah, dan lain-lain. Sedangkan dampak radikalisme yaitu dapat mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan horizontal dan vertikal, terlebih jika yang terlibat berasal dari kelompok agama yang berbeda. Pokok bahasan yang kelima adalah Muslim moderat. Moderat merupakan pandangan atau sikap seseorang yang cenderung ke arah pengambilan sikap dengan menggunakan jalan tengah. Menurut Salim 2002, Muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah. Pokok bahasan yang kelima adalah Muslim moderat. Moderat merupakan pandangan atau sikap seseorang yang cenderung ke arah pengambilan sikap dengan menggunakan jalan tengah. Menurut Salim 2002, Muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah. Umat muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran, karena latar belakang masuknya Islam sendiri ke negara Indonesia yang damai melalui pedagang Gujarat dan Arab. Jadi, radikalisme umat Islam di Indonesia bukan bersumber dari budaya asli umat Islam di Indonesia, sebab pada dasarnya mereka adalah komunitas yang moderat. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah jihad, radikalisme, dan muslim moderat adalah hal yang sedang dihadapi oleh umat muslim saat ini. Yang harus dilakukan adalah berusaha dengan menerapkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.